Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Arianti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Kutacani, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Dua orang hebat yang mendampingi saya adalah Ibu Herliana MPD sebagai fasilitator dan Bapak Adi Mulyanta Peranginangin SPD sebagai pengajar praktik. Saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Materi yang akan saya sampaikan dalam aksi nyata ini yaitu 1. Perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Adapun rangkaian acara aksi nyata diseminasi budaya positif yaitu yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. 2. Kata sambutan dan pembukaan oleh kepala sekolah. Ketiga, penyampaian materi oleh saya sendiri. Dan yang keempat, penutup. Berikut adalah video diseminasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga bisa hadir di ruangan ini untuk mengikuti aksi nyata program pendidikan guru penggerak dalam pemaparan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Kutacani. Salawat beserta salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, yang mana dari beliaulah kita dibawa dari alam yang gelap gulita kepada alam yang terang benderang dengan penuh ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kutacani dan rekan-rekan guru yang telah berhadir hari ini. Adapun acara kita hari ini adalah pemaparan tentang aksi nyata diseminasi budaya positif dan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan hadirin diharapkan berdiri.
yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kutacani kepada Bapak. Saya persilakan dan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita mengucapkan syukur kepada Allah pada kesempatan bahagia ini kita bisa berkumpul dalam acara nyata yang positif di SMP Negeri 1 Kutacani. Yang saya hormati para ibu dewan guru, baik Bapak Dewan Guru di sini akan tahu yang akan ke-11 Ibu Eka tentang kasih nyatanya tentang budaya positif. Bapak Ibu, yang guru penggerak itu ya kalau nggak salah saya guru penggerak itu mampu memimpin proses dalam pembelajaran. Itu ada 3. Yang kedua itu manajemen. Yang kedua manajemen. Yang ketiga itu pengembangan di sekolah, yaitu praktek tugas. Jadi di SMP 1 kita sudah ada 4 sudah diterima sertifikat sebagai guru penggerak. Ibu Eka sudah jadi 5. Jadi Bapak Ibu, yang saya ingin sampaikan di sini, di kalangan kepala sekolah di sekolah banyak yang agak ribut dengan guru penggerak ini. Katanya guru penggerak itu ada yang bisa mengganggu proses pembelajaran di dalam kelas, kayak gitu Bu ya. Ada yang komplain, katanya gitu. Tapi kalau menurut saya, yang apapun bakalan yang disampaikan oleh kementerian yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud, itu programnya sangat bagus. Kenapa saja? Kalau kita lihat efektif guru penggerak itu, yang pertama tadi dia mampu proses dalam pembelajaran, yang kedua manajemen, yang ketiga dia bisa mengembangkan ilmunya di sekolah kita ini. Kita sudah berjalan, dan saya juga pernah bercerita sama kepala sekolah. Dia nanya tentang kita. Ada yang membahas guru penggerak di sekolah Bapak. Saya bilang saya banyak partnya. Kamu sedang nggak berjalan Bapak? Kenapa berjalan? Setiap ada proses komunikasi tanggung jawab di sekolah saya, di sekolah kita, diberi tanggung jawab, guru penggerak saya asik ngelak. Katanya belum bisa, katanya nggak bisa. Tapi kalau justru di SMP 1 kita dapat kepala sekolah. Jadi yang dapat ilmunya yang selama ini mungkin di sekolah A, sekolah B, mereka tidak mengembangkan. Kurang untuk guru penggerak itu bergerak, tergerak, menggerak, dan bergerak, tergerak, menggerakkan, bergerak. Itu motonya. Waktu kami rapat, ini kita bahas, mereka tidak setuju dengan ada guru penggerak, sangat mengganggu gitu ya. Kalau saya tidak, kalau SMP 1 malahan mereka bisa membantu. Saya sampaikan apa program-program di sini, mereka membantu. Mungkin di kalangan mereka katanya itu sangat mengganggu proses belajar mengajarnya. Itu katanya itu di sini. Di sini saya sampaikan Bapak Ibu dengan Bu Eka yang sudah mendapat sertifikat penggerak yang sudah diakui oleh kementerian. Jangan diduk ilmunya. Jangan seperti sekolah yang pernah curhat ke saya, mereka tidak bergerak, malahan di duduknya. Apa katanya berdiam diri. Kalau kita enggak Bu ya, kalau kita enggak. Jadi saya bertentangan sama teman-teman yang berjuang di sekolah, malahan membantu saya untuk di sekolah yang ada di sekolah SMP 1. Mereka hanya tidak membantu di sini. Jadi Bapak Ibu, di situ ada refleksi guru penggerak itu refleksinya, dan dia mampu memimpin proses belajar di dalam kelas. Yang kedua itu dia mempunyai manajemen. Yang ketiga itu dia bisa mengembangkan
ilmunya dari sekolah yang dia tempati itu yang ada 3. Maka lahirnya dengan moto tergerak dari moto itu. Jadi Bapak Ibu, coba kita tunjukkan jati Ibu, Bapak Ibu kalau sudah menerima sertifikat sesuai kebenaran, tunjukkan kepada teman-temannya yang belum bergerak tunjukkan, bedakan. Jangan sama nanti udah ya progresnya sedikit tiba-tiba turun. Gara-gara ada penggerak tadi, kita banyak juga penggerak dan sini Bapak Ibu ya, banyak juga penggerak itu ada persatuan dia juga sama dan mereka ingin menjadi kepala sekolah. Begitu dia proses. Tapi di dalam ilmu bergerak, dalam ilmu penggerak itu tidak ada sistem manajemen. Dan ada juga teman-teman kita juga ingin menjadi kepala sekolah, ingin menjadi sini. Ilmu yang didapat gitu Bu ya, beda tuh beda ya. Makanya di situ saya lihat ada tanya antara kepala sekolah dengan guru bergerak itu ada cekcok lah di situ. Silakan, karena saya beri dukungan gitu. Itu yang kita Ibu, kita jangan sebenarnya terlena. Kalau ada kesempatan silakan langsung. Jangan ada belum kesempatan nanti tiba saya ngapain itu bergerak. Saya udah ada sudah sertifikasi, udah menikmati aja padanya. Kalau kita guru dituntut untuk belajar, pemerintahan mereka kapan lagi? Begitu kan? Makanya saya berharap guru bergerak kalau bisa ikuti dan mudah lagi yang mengikuti sudut PPG-nya, seperti Burana, Ibu Naik, Endah dan lain-lainnya bisa. Seperti itu ya Ibu Rani, Ibu Eka, mereka terbatas di PKB langsung dipanggil untuk PPG. Itu untuk mencari kepala sekolah itu harus guru bergerak. Itu berkenalan. Itu langsung dites melalui ujian buka uang situ. Itu Bapak Ibu ya. Nanti saya sampaikan Bapak Ibu, coba terus yang sudah dapat ilmu nanti berbakat di sekolah, yang belum dapat jangan terus. Itu banyak Bapak Ibu. Kai ke ibu nunggu benar lagi Pak Budi. Kai betul Bapak terus sekolahku. Saya enggak. Kalau saya mau saya betul nah. Jadi menurut saya kurang kerjasama dari sama kepala sekolahnya. Begitu. Ada lagi kepala sekolah. Saya izinkan guru saya menandatangani untuk proses ikut guru bergerak. Ada sekolah juga yang mengasih guru satu pun guru dari sekolah besar pun tidak ada satu pun guru bergerak. Ikut saya pakai. Walaupun Pak Iwo, cara Pak karena apa nih? Saya kan tiru terus, tapi kan dua belas sudah. Kalau untuk kepentingan karya itu saya tidak masalah. Saya orangnya terbuka. Ada kelas dulu datang ke rumah, mana saya teken, ya Bu Ade ya. Kalau saya enggak, Bapak di mana? Lagi ini, lagi pun nih, kan gitu kan. Udah, memang beda, ada stempel di situ. Itu saya sesuai dengan kepercayaan. Karena juga teman-teman ingin memanfaatkan kepercayaan juga banyak. Ada itu. Setelah kita di guru itu, kita semuanya di guru itu. Jadi kita saling percaya, saling kerjasama, saling cepat-cepat lah. Apa saja beri masukan atau ini. Itu Bapak Ibu ya. Mungkin saya buka ini. Saya buka. Ibu dengan Bismillahirrahmanirrahim membuka data budaya positif SMP di Satu Citane. Saya buka. Ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka acara saya. Selanjutnya ini adalah pemaparan saya tentang budaya positif. Kira-kira yang saya sebelumnya kira-kira ada yang tahu nggak ini adalah budaya positif? Budaya positif atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah yang dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencintainya. Sebagai murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di dalam budaya positif ini ada 7 materi
yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima ada positif keyakinan kelas, dan yang ketujuh ada segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kita tahu profil Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada mandiri. Yang ketiga ada bernalar kritis, yang bergotong royong, dan yang keenam ada berkebinekaan tunggal. Jadi di sini kita mengharapkan para siswa kita menjadi para murid-murid yang berprofil pelajar Pancasila. Ya, di sini ada perubahan paradigma dengan teori kontrol dan teori pilihan atau ilusi kontrol murid. Caranya bagaimana kira-kira ya guru itu mengontrol murid? Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang keempat ada ilusi memiliki hak untuk memaksa. Jadi di sini kita sebagai pendidik bisa mengontrol murid-murid dengan merubah paradigma mereka untuk lebih bermanfaat atau lebih mandiri dalam melaksanakan kegiatannya. Yang berikutnya ada dan teori kontrol atau pilihannya. Ini siapa sesungguhnya? Ini ada stimulus responnya. Kita mencoba mengubah agar orang itu berpandangan sama dengan kita, ya, yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua ada stimulus responnya, menurut teori kontrolnya, yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga ada saya bisa mengontrol orang lain, itu untuk stimulus respon. Sedangkan teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, jadi berdasarkan teori, berdasarkan perubahan paradigma ini, sebenarnya hanya diri kita lah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Jadi di sini kita mengajari hingga memunculkan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Yang berikutnya yaitu ada 3 dalam 5 kebutuhan manusia. Itu ada kebutuhan dasar manusia, itu adalah manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan
agar kebutuhan dasar itu dapat kita penuhi dengan kelima. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu meliputi seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan. Ada juga kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipeduli, di bagian dari kelompok. Yang ketiga, ada penguasaan. Jadi ini penguasaan itu meliputi untuk dianggap memimpin, terus berprestasi, diakui dan didengar. Misal ada kasus kita, anak-anak sekolah kita itu kadang ada dia yang mencari perhatian guru. Nah itu dia sebenarnya hanya ingin memenuhi. Yang keempat, ada kebebasan. Dia meliputi dari dia ingin mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Untuk kita dan anak-anak muda juga perlu kesenangan tersendiri, yaitu kadang-kadang dalam pembelajaran atau dalam apapun, kadang ada anak-anak yang tidak serius, yaitu untuk bermain, humor, antusias, dan tertawa. Ini ada motivasi perilaku manusia, ada 3, yaitu hukuman. Hukuman ini dalam konsekuensi dan juga restitusi. Hukuman ini bagaimana ya? Sifatnya hanya sementarakah atau bagaimana? Hukuman ini kayaknya sementara atau tiba-tiba ya. Jadi tidak terencana atau dengan tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau bersifat satu arah, hanya kepada yang salah kita memberikan hukumannya. Dan yang keempat yaitu hukuman berupa fisik dan psikis. Berupa fisik, misal kita dicubit, dipukul, dan psikis itu. Berikutnya ada konsekuensi, yaitu konsekuensi itu sebenarnya sudah ada sebelumnya. Konsekuensi misal sudah ada kesepakatan sebelumnya, makalah terjadi. Misal ada peraturan di kelasnya, jika kau di kelas konsekuensinya suruh mencatat, begitu. Jadi konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati sesuai dengan peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman karena harus yang sudah ada. Yang ketiga, ada sikap guru selalu memonitor murid. Jadi setiap ada isinya, ingat atau ada ininya, jadi selalu dipantau siswa-siswa itu. Berikutnya ada restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Harus restitusi inilah yang dipakai karena apa? Ini adalah proses untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Bahkan bisa sharing sama anak itu, mencari dulu apa masalahnya atau apa, itulah yang dimaksud dengan restitusi ya menurut saya. Yang berikutnya ada proses mencari solusi sendiri. Jadi apabila ada masalahnya, kita identifikasi dulu sama muridnya, biar dia yang memecahkan masalahnya sendiri. Posisi kontrol guru. 5. Posisi kontrol guru itu ada sebagai penghukum. Yang kedua adalah dari teman, dan yang kelima sebagai manajer penghukum. Yaitu di sini kalau kita marah sama siswa dan menghukum, pasti dengan suara nada tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melonjak, seperti itu ya. Dan juga jari-jari sering menunjuk atau dia menghardik.
Janganlah gagal ya. Nah, itu ciri-ciri sebagai penghukum. Di sini ya terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Gara-gara terlambat udah selalu datang terlambat. Kapan bisa tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda. Bagaimana guru berbicara seperti ini? Jadi marah sama murid, hasilnya kepada murid seperti apa? Pada saat itu ya mungkin akan merasa dendam, kesal. Duduk kembali, murid tersebut akan mencari-cari buku. Itulah kesalnya dia, dengan kesal karena sudah kena hukum, kena marah. Ini membuat merasa bersalah. Ciri-cirinya kalau kita membuat nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, tetapi menusuk ke jantung hati bahasanya. Tadi kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Nah, dari kata-kata seperti itu sudah salah. Jadi halus kata-katanya sih, cuma membuat orang merasa bersalah, kadang menyesal, kadang enggak juga. Ya kan? Jadi bagaimana dengan murid akan merasa bersalah setelah mengecewakan ibu, merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Jadi ada merasa misal hanya sebatas waktu kita tunjuk dia untuk membuat merasa bersalah. Berikutnya, kalau yang berikutnya itu ada sebagai teman, nadanya suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, matanya senyum jenak. Adi, ayolah, bagaimana sih? Kamu kemarin sudah janji ke bapak, kenapa hari ini terlambat lagi? Itu ciri-ciri. Efeknya bagaimana ke anak-anak? Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti itu? Murid guru ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi nanti hanya takutnya sama guru si ini saja. Misalkan hanya takutnya sama Bu Amnah aja. Kalau sama guru minta perlindungan karena kita menganggap dia sebagai teman. Jadi dia menganggap kita sebagai teman, hanya nanti kalau di Ibu Tari atau siapa yang sudah dianggapnya merasa sharing atau seperti apa, dia seperti itu, hanya mau patuh sama yang dianggap. Yang berikutnya, kita itu sebagai pemantau, sebagai CCTV, cara tubuhnya formal. Misal sini ada guru Adi, tahukah jam berapa ini? Pak, kamu terlambat 15 menit ya. Selalu dipantau seperti itu. 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang mana? Ya, itu kita mantau lah. Jadi bagaimana perasaan murid ketika kita perlakukan mereka sebagainya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolahmu. Jangan dan jadi terkait CCTV CCTV atau gitulah dia ya kan. Berikutnya ada, nah ini yang kita harapkan sebenarnya di dalam budaya positif itu. Kita menjadi manajer bagi siswa kita ataupun bagi diri kita sendiri. Ini suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Jadi contohnya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa dimulai sekolah? Tahu Pak, jam 7. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya pas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, kamu memperbaiki diri. Nah, diharapkan manajer ini adalah dengan melakukan pendekatan. Pendekatannya pendekatan apresiatif. Jadi di sini bagaimana perasaan murid
jika diperlakukan seperti ini, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggi jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal tanpa sedih akan perbuatan diri sebagai teman murid. Fokus pada murid. Di sini kita harus fokus. Ayahkan guru atau orang tua, murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu yang perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi, apa konsekuensinya, apa peraturan, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada diri murid itu sendiri. Jadi murid itu berbuat salah dan mencari solusi untuk dirinya sendiri agar tidak mengulangi itu yang diharapkan pada kebutuhan tadi adalah kita harus sebagai manajer. Yang berikutnya, contoh penerapan lain dalam murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan kepada guru. Jika penghukum, seperti apa kata-katanya, inilah salah satunya misalnya di depan kelas karena nggak mengerjakan tugas, suruh berdiri depan kelas. Berikutnya, sudah berapa kali ibu ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan seperti ini. Berikutnya, ayo dong kamu kerjakan tugasnya nanti. Itu sebagai teman. Berikutnya, kalau sebagai pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Jadi untuk memantau ini diarahkan. Berikutnya ada manajer, apakah keyakinan sekolah apa yang kamu langgar dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya. Nah, jadi di sini inilah contoh penerapan 5 posisi kontrol ini. Kayaknya udah agak ngantuk ya, udah siang ya. Bolehlah kita ice drinking sebentar. Oke, boleh maju ke depan semuanya. Ibu-ibu dan bapak-bapak boleh maju ke depan. Ini namanya menangkap ini. Silahkan juga boleh. Ini aja boleh. Ya. Baik. Ini ceritanya dalam Vespa. Ayo. Satu tangan lagi, tangan kirinya seperti ini. Berdekatan ya. Berikutnya, jika saya ada kata-kata Elinya, Eli yang ini. Eli kawannya ya. Eli sebelahnya, bukan Eli sendiri. Kanan seperti ini, kiri seperti ini. Ya, Elinya ini, jari Elinya di kiri. Kalau saya ada kata-kata Eli, baik, paham ya? Eli yang lain ya. Yang baik, coba ini misalkan. Sudah, kita mulai ya. Baik, di sebuah kampung dengan 4 orang anak. Anak-anaknya bernama Eli. Oke. Sudah, baik kita lanjutkan. Di sebuah rumah ada anaknya dan Elo ya. Suatu hari
lihat seperti atau apa posisi kontrol apakah aku di sini kamu. Saya boleh minta pada Ibu Bapak sticky note, tolong dibagikan Bu Tiara. Tolong dibagikan kertas sticky note-nya. Yang pertama, apakah aku yang pertama, posisi kontrol apakah aku, saya kecewa sekali dengan kamu. Ayo kira-kira posisi kontrol apakah? Posisi kontrol. Tadi posisi kontrol ada 5 ya. Tadi ada 5. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira membuat orang Oke, Bu Rani. Atau benar kita lihat ya. Itu boleh Bu, silahkan ditempel. Oke, yang berikutnya kontrol apakah aku, kamu tidak pernah benar melakukannya sekali. Menghukum ya. Apakah benar menghukum kira-kira? Coba Bu, silakan ditempelkan. Oke, berikut apakah aku, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini ya? Betul nggak ya? Kira-kira ya manajer ya? Oke, boleh ditempelkan jawabannya. Dan yang berikutnya apakah aku? Ayo lakukan demi Bapak atau Ibu. Demi Bapak Ibu. Apa kira-kira? Apakah penghukum, teman, atau pemantau, atau manajer? Teman ya? Ayo, benarkah teman atau? Silakan Ibu. Yang berikutnya pertanyaan lagi nih, kamu terlambat 15 menit. Apa frekuensi yang dilakukan bila terlambat? Nah, jadi pemantau ya, CCTV ya. Apakah benar jadi pemantau? Yeay. 2 juta rupiah. Nah, ini setelah 5 posisi kontrol, berikutnya adalah keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstraknya sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dari kegiatan mengutarakan pendapatnya. Jadi kita buat di kelas kita dengan semuanya ikut serta dan kalau bisa keyakinan kelas ini tidak memakai kata itu, tidak diperbolehkan, bukan nggak diperbolehkan sih, cuma harus dengan menggunakan kata-kata yang positif. Kan di sini setiap anggota kelas perlu belajar, misalkan ini ya, kesepakatan lakukan tugas, saling menghargai, merasa aman, selalu menjadi diri terbaik, percaya dan setiap tugas dan senantiasa membantu. Jadi dari kesepakatan kelas yang pertama itu dengan kata hormat, kami meyakini bahwa menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Yang kedua, kami meyakini bahwa sangat penting mengerjakan segala pekerjaan telah ditugaskan. Jadi untuk keyakinan kelas ini perlulah kata-kata yang agar tiga restitusi adalah suatu proses dialog
yang dijalankan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini membantu murid dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi di segitiga restitusi ini, jika ada siswa yang berbuat kesalahan, kita tidak harus menghukumnya atau menghakiminya dulu. Jadi kita harus sebaiknya menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas itu yaitu dengan cara ya kita stabilkan dulu emosinya, atau kita stabilkan identitasnya dengan cara misalkan kita berkata berbuat salah itu manusiawi. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan hal seperti itu kata-katanya. Atau Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan yang kelima ada kamu berhak merasa begitu. Nah, itu adalah kata-kata atau perkataan yang dapat menstabilkan identitas siswa yang lagi kesal atau marah atau sebagainya, atau yang lagi berbuat salah. Berikutnya ada validasi tindakan yang salah. Maksudnya di sini kita menanyakan. Yang pertama, kamu pasti punya alasannya kenapa kamu melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga ada kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Jadi untuk yang pentingnya itu ini validasi tindakan yang salah. Jadi kita harus menanyakan permasalahannya terlebih dahulu dengan menggunakan kata-kata seperti ini juga boleh. Yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini kita mencari solusi dari permasalahan yang telah dibuatnya dengan cara apa ya, kita menanyakan ya, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Yang ketiga, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu. Dan yang keempat ada kamu mau jadi orang yang seperti apa. Nah, pentingnya segitiga restitusi itu adalah kita lebih tahu mengarahkan siswa agar siswa yang bermasalah dapat mencari solusi sendiri bagi dirinya. Ini ada contoh video kira-kira seperti inilah videonya. Boleh dari Nah, ini ada video tentang restitusi, segitiga restitusi.
Nah, di sini saya mencoba terlebih dahulu menstabilkan identitasnya dengan menanyakan benarkah dia tadi melakukan melempar si junjungan karena telah mengganggu dia, dan dia bilang iya benar. Nah, ini saya bertanya, kamu ada mukul si junjungan? Saya memvalidasi dulu apakah benar sudah dilakukannya. Di sini saya menanyakan keyakinan kelasnya seperti apa sehingga dia menyadari akan kesalahannya. Nah, di sini dalam video ini saya awalnya menanyakan dulu kesalahannya, permasalahannya itu apa. Setelah itu saya menvalidasinya dengan berkata benar kamu melempar buku tadi, ya. Karena apa? Karena dia kesal selalu diganggu kawannya, dan saat jam pelajaran selalu diganggu dan bukunya diambil. Makanya dia kesal. Itu dengan cara seperti itu adalah memvalidasi kesalahan. Yang berikutnya saya akan menanyakan keyakinannya seperti apa, apakah sudah benar apa yang kamu lakukan seperti itu, apakah kamu mengetahui keyakinan apa yang sudah kamu langgar. Nah, dari situlah saya menanyakan keyakinan kelasnya. Baiklah, sampai di sini saja pemaparan saya tentang budaya positif. Semoga dapat kita terapkan di sekolah kita ini, dan kepada para Bapak Ibu sekalian saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.